Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumil wa ba'd. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita terhadap dalil umum ya. Kita akan sedikit lagi kembali kepada an-nahyu yang memang dia agak sedikit rumit gitu kan. Kalau di kitab kita mencukupkan dengan kitab yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin itu bisa saja. Cuma supaya nanti kita ke depannya lebih bagus memahami usul fikih, di kurikulum kitab selanjutnya kita enggak begitu repot, kita sebutkan rincian-rincian yang disebutkan para ulama ya. Ini saya sebutkan ana ambil dari kitab Qawaid Ibnu Rajab yang disyarah oleh Syekh Al-Khudairi, kalau nggak salah Syekh Abdul Karim Al-Khudairi ya, pada saat itu ana lihat di web beliau. Yang pertama, an-nahyul a'id ila dzatil ibadah aw dzatil muamalah fa inna nahya yaqtadi al-fasad. Larangan yang kembali kepada zat ibadah atau kepada zat muamalah itu sendiri. Maka ketika ada larangan ya yang sifatnya demikian, maka larangan tersebut mengharuskan apa? Al-fasad, rusaknya ibadah tersebut atau muamalah tersebut. Dalam arti lain apa fasad? Butlan. Ya, butlan atau batil. Batil isim fa'il ya. Nah. Jadi batil ibadahnya enggak sah. Muamalahnya enggak sah. Contoh seperti apa dalam ibadah? Ya. Salatnya orang haid. Kemudian puasa di hari tasyrik. Itu zat ibadahnya dilarang. Paham ya? Ketika seorang tetap dia beribadah pada saat itu, maka ibadahnya dia la yasih atau la tasih, tidak sah. Dalam muamalah apa? Enggak. Bai'il kalb, jual beli anjing. Kemudian jual beli khinzir, babi. Jual beli khamr. Jual beli apa lagi? Ya banyak ya perkara-perkara muamalah yang di situ na'am dilarang. Maka ketika ada muamalah yang dilarang, muamalahnya itu sendiri dilarang, maka muamalah tersebut, larangan tersebut terhadap muamalah itu yaqtadil fasad, mengharuskan apa? Fasadnya muamalah tersebut, artinya tidak sah. Tidak sah. Kemudian yang kedua, an-nahyul a'id ila syartil manhi anhu ala wajhin yakhtassu bihi. Ala wajhin bihi-nya enggak ada ya. Ala wajhin yakhtassu bihi. Larangan yang kembali kepada syarat yang dilarang. Ya. Di sana ada ibadah. Ibadah memiliki syarat, gitu kan? Kapan ada larangan kembali kepada syarat ibadah? Yang mana syaratnya apa? Khusus untuk perkara tersebut, fa inna nahya yaqtadil fasad. Maka larangan tersebut mengharuskan rusaknya ibadah tersebut atau muamalah tersebut. Mafhum? Atau butlan atau batil. Kenapa? Li'annahu kanahil mutawajjih ila dzatiha, dikarenakan dia seperti larangan yang kembali kepada zatnya. Bisa dipahami? Baik. Contoh misalkan apa? Di dalam perkara ibadah. Salah, jangan najis, ahsan. Salat menggunakan baju yang najis. Ya, menggunakan baju yang ada najisnya. Sekarang ketika kita salat, kita dilarang untuk menggunakan atau untuk perkara-perkara yang najis ada pada diri kita, tempat yang kita salat atau pada badan kita. Paham? Jadi di antara syarat ibadah, syarat salat, izalatun najasah, menghilangkan najis.
Ketika najis belum hilang sama dia, dia pakai baju yang ada najisnya, maka apa? Yaqtadil fasad, mengharuskan rusaknya ibadah dia. Adapun harir nanti beda lagi. Ya, itu beda. Dia masih pakai baju, di situ enggak ada najis, syaratnya terpenuhi. Paham? Walaupun di antara syarat salat kan satur aurah gitu kan, penutup. Walaupun dia menutup aurat dengan perkara yang haram, itu beda urusan. Nanti kita akan jelaskan. Nah. Ya contoh lagi misalkan apa? Ketika dia apalagi contohnya ya? Salat tapi tidak menghadap kiblat. Ya. Dia tahu nih dia tidak menghadap kiblat. Semua udah dia siapkan syurutnya dari Islam, akal, kemudian semua penuhi syaratnya. Tapi dia nggak ngadap kiblat. Maka itu kembali ke syarat. Bisa dipahami ya? Baik. Ketika dia tidak ngadap kiblat, maka dia ibadahnya fasad atau butlan. Bisa dipahami? Nah. Kemudian contoh di dalam perkara muamalah. Apa? Aywa, al-majhul. Dikarenakan kita dilarang oleh syariat untuk jual beli perkara yang tidak diketahui. Sifatnya tidak diketahui, bagaimana kadarnya, tidak diketahui bagaimana barangnya, itu nggak boleh. Ketika kita jual beli harus adanya ilm bil mabi', mengetahui suatu perkara yang dibeli. Itu syarat daripada jual beli. Na'am al-ilm, dia mengetahui. Berarti apa? Kita dilarang untuk menjual perkara yang majhul. Paham ya? Itu kembali ke syarat. Kapan seorang jual beli perkara yang majhul, maka la yasih, yaqtadil fasad. Maka jual belinya dia mengharuskan apa? Al-fasad, butlan. Atau contohnya lagi apa? Dia jual bukan milik dia. Di antara syarat jual beli al-milk, menjual yang dia miliki, bukan punya orang dia jual. Nah, maka nanti kalau kita melakukan demikian, itu yaqtadil fasad. Kenapa? Dikarenakan seakan-akan larangan tersebut kembali kepada zatnya. Ada AC, boleh nyalain? Bisa paham ya? Baik. Ini perkara 1, perkara 2, ini semua yaqtadil fasad atau butlan. Sekarang kita kembali lanjut ketiga dan keempat. Anahyul a'id ila syartil manhi anhu ala wajhin la yakhtassu bihi. Larangan yang kembali kepada syarat yang dilarang. Tapi apa? Syarat tersebut tidak khusus bagi perkara itu. Ya, syarat tersebut tidak khusus bagi perkara yang dilarang. Contohnya seperti apa? Aywa, salat bil harir. Kita salat bajunya apa? Sutra. Sekarang kalau kita tanya, salat menggunakan baju sutra atau apa hukumnya kita menggunakan baju sutra? Haram. Apakah perkara haram ini, hukum larangan baju sutra ini khusus pada ibadah salat ketika kita salat atau di luar salat juga dilarang? Ya, jawabannya di luar salat dilarang. Maka ketika ada larangan yang dia tidak khusus pada perkara ibadah, ya, dia tidak mengharuskan la yaqtadil fasad. Fa inna nahya la yaqtadil fasad, tidak mengharuskan rusaknya salat tersebut. Contoh misalkan apa? Syaratnya sudah terpenuhi. Dia al-aqal, kemudian Islam, syurutus satisah, al-aqal Islam, izalat najasah, satur aurah, dukhul waktu, kemudian apa lagi? Izalatu an-najasah, kemudian istiqbalu qiblah, niyah, gitu ya. Udah terpenuhi sama dia syarat-syaratnya. Kemudian dia tapi ketika dia berwudu, dia wudunya pakai air orang, ya. Paham? Dia berwudu nih. Tapi wudunya dia menggunakan air orang.
Nah, ini kembali kepada syarat. Larangan ini kembali kepada syarat, tapi larangannya tidak khusus. Hanya pada di syarat itu saja. Artinya apa? Hukum seorang menggunakan air orang lain itu dilarang pada wudu dan dilarang pada yang ghairu selain wudu. Maka perkara tersebut apa? Layak tadi al-fasad. Salatnya tidak mengharuskan rusak. Tapi apa? Sahih ma'a al-itsm. Tahrim al-itsm, ya. Haram maksudnya mengharuskan dosa. Yang kusu ajruhu, pahalanya berkurang. Bisa dipahami ya? Nah. Taib. Contoh berikutnya dalam muamalah. Apa dalam muamalah? Tadlis. Ya, muamalah tadlis dia. Dalam umpamanya jual beli, kemudian dalam yang lain-lain gitu kan dia tadlis di dalam muamalah. Atau dia ngumpetin ada aibnya gitu kan. Kayak kemarin kita kasih contoh apa? Jual beli musarra, hewan yang dia susunya ditahan gitu supaya gemuk gitu kan. Nah, larangan tadlis ini atau menutupkan aib ketika dia jual beli itu tidak khusus ketika seorang jual beli. Tapi di perkara apapun seorang dilarang untuk tadlis. Di dalam muamalah apapun seorang dilarang untuk tadlis. Mau dia akadnya tabarruat atau muawadhah, tidak boleh tadlis. Nah, tapi kapan seorang tadlis? Di dalam jual belinya. Jual belinya tidak mengharuskan apa? Al-fasad. Karena dia tidak khusus. Ya, karena apa? Tadlis ini tidak khusus pada perkara-perkara yang disebutkan, tapi mencangkup semuanya. Berbeda dengan ilm. Tadi, kalau ilm bil mabi' itu khusus pada apa? Perkara muamalah yang sifatnya apa? Muawadhah. Paham? Kalau muamalah muawadhah seperti apa? Dia jual beli, kemudian dia juga apa? Kontrak kerja gitu kan. Dan yang semisalnya yang saling mendatangkan satu sama lain manfaat gitu kan. Itu di dalam perkara muamalah yang sifatnya muawadhat wajib bagi dia al-ilm. Ya, mengetahui perkara-perkara akad dengan jelas. Dan ini khusus muawadhat, tabarruat enggak harus, seperti orang wakaf gitu kan. Orang wakaf enggak harus dia tahu. Enggak apa-apa wakafnya gharar. Paham? Enggak apa-apa dia wakaf gharar. Bahkan sebagian ulama mengatakan apa? Kita mahar nikah tuh gharar sedikit enggak apa-apa. Paham? Nah. Baik. Kembali ke tadi, kembali kepada anahyu al-aid ila syartil manhi anhu ala wajhin la yakhtassu bihi. Seperti apa tadlis? Dia tadlis, dia ada aibnya, kemudian ghish gitu kan. Jual beli ghish. Naam, itu dia na'am barakallahu fikum la yaqtadil fasad. Karena syaratnya ini apa? Larangannya ini itu yang kembali kepada syarat muamalah tapi tidak khusus pada muamalah itu. Tapi dia mencakup muamalah yang lainnya, itu dilarang juga untuk apa? Tadlis. Mafhum ya? Hakadha. Seperti wakaf, enggak boleh orang wakaf tadlis gitu kan, curang atau dia menutupi segalanya gitu kan dari wakaf, enggak boleh. Bisa dipahami? Tayyib. Kemudian yang keempat, anahyul a'id ila amrin kharij fil ibadah wal muamalah. Larangan yang kembali kepada perkara yang khariji, selain atau di luar daripada muamalah atau ibadah. Artinya enggak ada cangkupan, enggak ada apa ikatannya. Enggak ada sangkut pautnya dengan ibadah dan enggak ada sangkut pautnya dengan muamalah. Muamalahnya udah terpenuhi sendiri, ibadahnya udah terpenuhi sendiri, syaratnya semuanya. Kemudian ada larangan yang dia
sifatnya apa namanya? Tidak ada kaitannya sebenarnya. Nah, seperti contohnya apa? Dalam ibadah seorang sholat menggunakan cincin emas. Sekarang apa hukumnya menggunakan cincin emas? Haram gitu kan? Dilarang. Nah, sekarang apakah menggunakan cincin ini itu ada kaitannya dengan syarat sholat? Ada kaitan dengan sholat itu sendiri? Zat sholat? Enggak ada. Ya, enggak ada sedikit pun apa? Cincin emas itu berkaitan dengan perkara sholat. Enggak ada. Faham ya? Hakeza. Kemudian muamalah. Ya, jual beli ketika ada azan Jumat. Azan Jumat seorang dilarang jual beli, itu larangannya apa? Sifatnya khariji. Ya, tidak ada kaitan dengan muamalah. Orang mungkin muamalah udah sah gitu kan. Syaratnya udah terpenuhi, semuanya udah terpenuhi gitu kan. Semua sama-sama ridho gitu kan terhadap jual belinya. Tapi di situ ada larangan seorang supaya apa larangannya? Supaya bersegera kepada ibadah sholat Jumat. Artinya nggak ada sangkut pautnya dengan syarat muamalahnya, nggak ada sangkut pautnya dengan muamalah itu sendiri. Maka perkara tersebut layak tadi al-fasad. Tidak mengharuskan fasad, ya, batalnya atau batilnya muamalah tersebut. Atau jual beli di masjid, ya, jual beli di masjid itu tidak ada kaitannya sama apa? Sama jual beli itu sendiri. Kemudian dari syaratnya dan semisalnya, paham ya? Nah, itu namanya anahyu al-aid ila amrin kharij. Maksudnya apa? Orang enggak apa-apa, bukan enggak apa-apa ya. Orang kalau jual beli di masjid, apa hukumnya? Jual belinya sah, ma'a ta'thim, dosa. Bisa dipahami? Nah, ya itu kita mengulang halaman berapa? Halaman 33 ya. Baik, alhamdulillah. Kita lanjut lagi. Ini supaya paham. Kalau kemarin kan masih ada yang belum disempurnakan kan, yang nomor 4. Ya, ntar nah ini. Yang mana sekarang? Syagul umum. Kemarin udah pertama kita syagul umum sab'un, udah itu ya. Syagul umum ada 7. Pertama apa kemarin yang pertama? Kul. Nanti. Madala alal umum bimadihi atau binafsihi. Itu udah ya, kulun, jami', kafah dan misalnya. Kemudian yang kedua asma'us syart. Isim syart. Man. Apa isim syart? Selain in sama idma. Itu semua apa? Isim syart. Ya, antum tahu kan di dalam jurumnya disebutkan kan in, idma, mahma, ayun, kana sampai akhir gitu kan. Itu semua isim syart kecuali in sama idma. In dia huruf bittifaqil ulama. Idma dia harfun ala al-asah. Paham? Baik. Yang ketiga asmaul istifham. Udah belum? Hah? Sekarang asmaul mausul ya? Sekarang an-nakirah fi sakinah ya? Baik. Tsumma qala al-mu'allif rahmatullahi alaihi an-nakiratu fi siyakin nafi aw nahwi aw nahyi aw syarti aw istifhamil inkari. Sekarang kapan ada nakirah tapi nakirahnya fi siyakin nafi? Dan apa namanya? Nakirah fi siyakin nafi ini dikatakan oleh para ulama aqwa siyag,
ya, min aqwa isyak, di antara sigoh yang paling kuat yang menunjukkan akan umumnya dia. Mafhum ya? Contoh misalkan apa? Wa ma min ilahin illallahu. Lihat antum lihat? Wa ma min ilahin illallahu. Ilahin nakirah fi siyaqi an-nafi. Maka kapan ada nakirah fi siyaqin nafi, dia nakirahnya memberikan faedah umum. Dan dikatakan para ulama, ketika ada nakirah fi siyaqin nafi, ini min aqwa isyal, di antara sigoh yang paling kuat yang menunjukkan akan umumnya lafaz tersebut. Waqad dzakara al-Ala'i, ana sebutkan di ta'liq ya, annaha fi janibin nafi misal kulli fi janibil isbat. Nakirah fi siyaqin nafi itu dikatakan oleh al-Ala'i seperti apa namanya? Kul fi janibil isbat. Ketika dia apa? Konteksnya penetapan. Misalkan apa? Kullu tulab, seluruh tulab, seluruhnya. Ya. Ini siyagul aqwa fil isbat. Sigo yang paling kuat dalam isbat apa? Kul. Ya, menunjukkan apa? Umum yang paling umum. Paham ya? Nah, demikian pula nakirah ketika konteksnya penafian, maka dia juga apa? Sigo yang paling kuat menunjukkan makna umum. Ketika masuk min, ya, wa idza dakhalat 'alaiha min, ini faedah ya. Ketika masuk min pada nakirah tersebut di dalam konteks penafian, sharat nassan fil umum, maka dia makna umumnya dari nakirah tersebut menjadi makna yang nassa. Ya, apa nas? Tegas. Ya. Makna umumnya adalah umum yang tegas, yang tidak ada di situ ihtimal yang lainnya. Maksudnya tegas apa? Maksudnya nasan ay annaha la tahtamilu ghairal umum. Bahwasanya kapan ada nakirah fi siyaqin nafi, kemudian ada min, wa ma min ilahin, ya, maka dia memberikan faedah apa tadi? Nakirah nasan fil umum, ay la tahtamilu ghairal umum, tidak memberikan makna yang lainnya selain makna umum. Karena nanti apa? Ulama menjelaskan kalau umpamanya ada nakirah fi siyaqin nafi dan tidak ada min, itu dia umumnya zahiriyah. Umumnya bersifat apa? Zahiri. Zahiri itu maksudnya apa? Zahiri itu apa? Di situ ada ihtimal makna umum dan ada ihtimal makna khusus. Paham? Jadi masih belum jelas banget, tegas mengatakan ini adalah nakirah yang memberi makna umum. Bisa dipahami? Baik. Baik. Kita katakan di sini an-nakirah fi siyaqin nafi aw nahi aw syart aw istifham inkari, seperti firman Allah Ta'ala, wa ma min ilahin illallahu. Mana syahidnya? Min ilahin. Ya, di sini nakirah konteksnya penafian plus ada min. Maka min ini namanya min apa? Dalam Al-Qur'an kita katakan silah wa taukid. Kalau selain Quran kita katakan zaidah. Iya. Tambahan ini apa? Bukan berarti tidak bermakna, tapi dia untuk menguatkan makna daripada penafian itu sendiri. Makanya ketika ada min yang demikian, dia memberikan makna apa? Umumuha nasson. Umum nakirah tersebut secara jelas, nas. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah.
Lihat antum. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Mana syahidnya? Syai'a. Naam, syai'a dia nakirah fi siyaqi an-nahi, memberikan faedah umum. Ya, memberikan faedah umum. Baik. Wajah umumnya kita telah dapatkan pertama syai'a, tapi di situ ada lagi satu. Apa? Syirik. Masdar yang kita ambil daripada fi'il tusyriku. Berarti memberikan faedah apa? Tidak boleh kita mensekutukan Allah Azza wa Jalla dengan suatu apapun dan dengan bentuk apapun kesyirikannya. Haram. Cukup dengan kita apa? Dalil ini. Ya. Dan perlu kita dalil yang lain. Apa sih dalil yang menunjukkan syirik kecil itu diharamkan? Ini dalilnya. Syirik besar apa? Ini. Berikutnya apa? In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Mana syahidnya? Syai'an. Dia nakirah fi siyaqi asyart. Lihat syaratnya, mau dia huruf, mau dia isim. Kapan ada nakirah, dia konteksnya dalam jumlah syartiyah, maka nakirah tersebut memberikan faedah apa kan? Atau umum. Nah, ada pertanyaan? Ada. Berikutnya, man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya'in. Syahidnya mana? Ilahun. Dia an-nakirah fi siyaqi al-istifham al-inkari. Kenapa kok istifham inkari? Dia itu apa? Memberikan faedah umum nakirahnya. Kenapa nakirah yang konteksnya siyaknya di istifham inkari bisa memberikan faedah umum? Paham nggak pertanyaannya? Untung belum bangun ya. Nakirah ketika dia siyak istifham inkari, kenapa dia memberikan faedah umum? Harus ada istifham inkarinya gitu. Sedangkan istifham yang lainnya enggak. Hah? Apa? Karena apa? Karena nakirah apa? Karena istifham inkari itu apa? Maknanya nafi. Ya. Karena istifham inkari maknanya nafi. Paham? Di dalam Al-Quran dijelaskan, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Hal yastawi, maksudnya apa? Ma yastawi. Tidak sama. Jadi hal atau istifham inkari, kenapa kok ketika ada yang nakirah dalam konteks demikian memberikan faedah umum? Karena istifham inkari dia adalah an-nafi. Paham ya? Maknanya nafi. Adapun istifham yang lainnya yang bukan ingkari, kapan ada nakirah jatuh setelahnya, dia tidak memberikan faedah umum. Seperti contohnya anak katakan di sini, hal min khaliqin ya ghairillah, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Afwan, ini juga sama ya. Hal min khaliqin ghairullah, apakah ada khaliq selain Allah Azza wa Jalla yang memberikan kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Ini perlu dijawab enggak? Tidak. Berarti namanya istifham apa? Ingkar. Nah, artinya apa? Ma min khaliqin ghairullah, tidak ada khaliq sedikit pun selain Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita rezeki dari langit dan dari bumi. Ini masih contoh yang istifham ingkari. Nah, kita lihat di sini.
Hal ata 'alal insan hinun minad dahr. Mana nakiranya? Hinun. Ya. Hinun dia nakirah. Nakirah fi siyaqil istifham. Apakah hin di sini memberikan faedah umum? Kenapa? Karena ya, betul, tidak memberikan faedah umum. Karena nakirahnya apa? Karena halnya di sini istifhamnya bukan istifham ingkari, tapi di sini istifham takriri namanya. Ya. Istifham takriri untuk menetapkan sesuatu. Contohnya istifham takriri itu misalkan gini. Bukannya antum udah makan? Misalkan anda lihat antum nih makan terus, bukan antum udah makan tadi? Maksudnya apa? Ingin menetapkan bahwasanya antum udah makan. Itu istifham takriri namanya. Biasanya dia masuk kepada alam nasyrah, ya, alam. A itu A depan istifham apa namanya? Takriri. Hah? Bukankah gitu? Nasyrah. Ya, aku telah lapangkan laka sadrak bagimu dadamu. Itu nanti beda. Ya itu nanti apa lupa. Nanti coba ya, cek. Harus dia tafsir. Misalkan ini apa namanya perkataan yang memang itu ta'bir yang kita sering pakai juga sehari-hari. Di antara tanda bahwasanya dia istifhamnya maknanya takriri apa? Seorang yang bicara dan seorang yang diajak bicara itu telah mengetahui perkara yang sedang diucapkan. Contoh misalkan apa? Ustaz, ana mau nyeduh kopi dulu. Tadi ana tahu antum udah ngopi, bukan antum udah ngopi. Hah? Ini istifham namanya takriri. Ingin menetapkan suatu perkara yang sudah diketahui. Jadinya makanya Pak, hin di sini tidak memberikan faedah ma'rifah, nakirah. Apa umum? Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Mana nakirahnya, kawan? Hal adullukum ala tijaratin. Di sini tijarah. Ya. Kata yang nakirah. Dia fi siyaqil istifham. Apakah memberikan faedah umum? Abdullah? Memberikan faedah umum enggak? Enggak. Dia tidak memberikan faedah umum dikarenakan istifhamnya bukan ingkari, tapi dikatakan di sini ini istifham ditashwiqi. Apa tashwiqi? Tashwiq itu apa? Membuat kangen, membuat penasaran. Ketika Allah katakan, apakah Anda mau saya beritahu atas perniagaan yang bisa membuat Anda bebas dari azab yang pedih? Kan penasaran kita kan? Betul enggak? Kita jadi pengen buru-buru tahu. Nama itu tashwiqi. Ini juga sering kita gunakan di sehari-hari kita. Antum mau harus tahu enggak tempat yang bagus nih buat ini? Ya. Paham enggak? Antum mau tahu enggak toko kitab yang murah? Oh, itu kan tashwiqi namanya. Antum saat gitu, ngumpetin aja gitu Rizky kan. Ada yang murah. Tai. Ini namanya nakirah fi siyaqin nafi aw nahi aw syarti aw istifham ingkari, memberikan faedah umum. Naam. Sudah kita contohkan, alhamdulillah selesai. Selanjutnya yang keenam, al-mu'arrafu bil idhafah. Kata yang dia dibuat jadi ma'rifah dengan sebab adanya idhafah, penyandaran. Atau gampangnya al-mu'arraf bil mudhaf ya. Yang sahih al-mu'arraf bil al-mudhaf, bukan bil idhafah. Karena kalau idhafah, mubtada khabar, idhafah bukan? Idhafah. Menyandarkan khabar kepada mubtada, gitu kan? Tapi yang betul apa? Adanya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu mu'arraf bil mudhaf, bukan bil idhafah. Bisa dipahami? Nah, al mu'arraf bil mudhaf.
Mufradan kana am majmu'an, baik dia mufrad apalagi dia jamak. Wah, jelas lagi ya. Kaqauli ta'ala, seperti firman ta'ala, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Mana syahidnya? Ni'mah. Dia mufrad atau jamak? Mufrad. Mufrad mudhaf, maka tufidul umum, memberikan faedah umum. Ingat-ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada kalian. Maksudnya apa? Seluruh nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Kan nikmat kan mufrad. Kok enggak mampu? Tapi mufradnya mudhaf, memberikan faedah umum. Faham? Nah. Fadhkuru ala Allah. Nah. Baik, di sini apa? Ala Allah. Dia jamak mudhaf. Bisa dipahami ya? Memberikan faedah umum. Atau contohnya lagi yang lain. Jamak mudhaf. Apa? Contoh coba. Di ini selain Quran enggak apa-apa. Khasyata wala taqtulu auladakum. Mana wajah umumnya? Aulad, jamak mudhaf. Dia memberikan faedah. Siapapun anak kita enggak boleh kita bunuh. Ada lagi enggak bentuk umumnya? Ahsan, qatal. Apapun bentuk pembunuhannya enggak boleh. Paham? Ain kanan enggak boleh kita bunuh dengan cara dipendem, dengan cara digorok, dengan cara apapun itu enggak boleh, ya. Apapun anaknya enggak boleh juga, mau perempuan, mau laki-laki enggak boleh. Jadi paham ya? Dengan syarat apa? Mudhaf ilaihnya harus ma'rifah. Karena kalau mudhaf ilaihnya tidak ma'rifah, dia tidak, mudhafnya tidak apa? Lanjut. Tidak ma'rifah, ikhwan, ya. Karena mudhaf, kapan dia memberikan faedah ma'rifah kepada mudhaf ilaih? Ketika mudhafnya terbalik ya. Karena error nih, sakit pala Anda rasanya. Lihat antum ujian sakit pala, Anda persiapan sakit pala. Karena mudhaf kapan menjadi ma'rifah dengan mudhaf ilaih? Ketika mudhaf ilaihnya ma'rifah. Kapan mudhaf ilaihnya nakirah, maka mudhafnya tidak menjadi ma'rifah, tapi menjadi apa? Mukhassas, ya, dikhususkan. Jadi mudhaf ilaih dia memiliki dua faedah. Pertama li ta'rif, kedua li takhsis. Kapan li ta'rif? Kalau dia ma'rifah. Li takhsis kalau dia nakirah. Ada di mutamimah. Lanjut. Nanti anak kasih ujian praktek ya, di Quran. Coba praktek ini cara wajah umumnya mana gitu. Wajah khususnya mana gitu kan. Bikin kelompok aja kayak kemarin. Banyak anak pengen kasih tugas gitu enggak mau. Yang kemarin takhrij hadis. Belum siap. Ini hasad. Sikat. Sikat ibu. Lanjut ya. Kemudian yang ketujuh al-mu'arraf bi al-istighraqiyah. Kata yang dijadikan ma'rifah dengan sebab al-istighraqiyah. Baik katanya dia mufrad atau dia jamak. Seperti firman Allah Ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa.
Mana syahidnya? Al-insan. Alnya al apa ini? Istighraqiyah. Al ada berapa di nahu? Di mutamimah ada berapa? 2. Pertama al tulis. Al ada 2, ahdiyah sama jinsiyah. Ahdiyah ada 3, al-ahdi dzikri, al-ahdi dzini, al-ahdi huduri. Kemudian jinsiyah ada 3, li bayanil haqiqah, istighraqul afrad sama istighraqul ajnas atau jins. Nah, kita lihat dulu di sini. Al-mu'arrab bi al-istighraqiyah, dia mufrad atau dia jamak seperti wa khalaqal insana dha'ifa. Nama ini istighraqul jins berarti ya. Al-insan istighraqul jins. Berarti al-istighraqiyah, al-jinsiyah itu memberikan faedah umum. Kapan ada kata kemasukan dia, mau dia mufrad atau jamak, di situ dapat kita ambil hukum umumnya lafaz dia. Berarti mana gimana? Wa khalaqa kullul insani dha'ifa. Di antara dhabitnya apa? An yahulla mahalluha kull. Boleh digunakan diganti mahal dari alnya itu apa? Kull. Wa khalaqa kullu insanin dha'ifa. Wa idza balaghal atfalu minkumul hulum falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim. Syahidnya mana? Al-atfal. Nah, ini jamak dari tifal. Dia alnya istighraqiyah. Istighraq al-ajnas memberikan faedah umum seluruh atfal. Ya. Baik. Contoh lagi misalkan yang lain dalam hadis. Samanul kalbi khabith. Apa saman artinya? Harga. Ya, keuntungan yang diambil dari jualan anjing khabith. Apa khabith? Ya, jelek atau haram. Ya kan disifati dengan khabith kan perbuatannya. Ya an-nizam apa? Fi'luhu, perbuatannya dicela, berarti menunjukkan faedah haram. Larangan untuk menjual beli kambing dari hadis ini. Kambingnya bagaimana? Alnya istighraqiyah, memberikan faedah umum. Paham ya? Mau dia anjing bulldog, pitbull, anjing Scooby-Doo, apapun haram. Paham ya? Contoh misalkan lagi, innallaha harrama bai'al khamr wal maitat wal khinzir wal asnam. Allah mengharamkan jual beli khamr, ada alnya. Dia khamr apapun itu, mau topi miring, mau topi nencele, orang tua, orang muda, whisky, Inex, Jack Daniels gitu kan, mau vodka, apapun itu khamrnya haram. Apapun yang memabukkan haram, mau pil koplo, pil babi, gitu kan, pil anjing yang buat mabuk-mabuk itu haram. Ada, ya, itu haram. Faham belum? Kemudian mayit, tidak boleh, haram. Semuanya yang dia udah jadi mayit haram. Jadi jangan tanya, so, kalau mayitnya ini apa? Kalau bangkainya ini apa? Kalau bangkai ini apa? Enggak, haram. Kecuali memang nanti ada yang, ini kan umum kan? Ntar ada taksis semua. Ntar kita belajar khos habis pembahasan am. Wal khinzir, babi, mau babi yang pink, mau babi yang utan, haram. Ya, tahu yang pink itu, sensitif itu, haram. Ya, tidak boleh. Asnam, apalagi pakai asnam jamak dari sanam, tidak boleh. Bisa dipahami kan? Nah, wa ammal mu'arrab bi al-ahdiyah fa innahu bihasabil mahud. Nah, adapun kata yang dia dijadikan ma'rifah dengan al-ahdiyah, al-ahdiyah di sini al-ahdiyah apa? Ya, dia bisa al-ahdiyah zikri. Ya, kita sebutkan al-ahdiyah zikri. Kalau huduri sepertinya nanti kita lihat ya, di sini akan jelaskan. Al-ahdiyahnya yang mana? Mungkin pertemuan yang akan datang ya, karena waktunya udah habis.
Baik, ila huna jazakumullahu khairan katsiran walhamdulillahi rabbil alamin.